Sahabat Dasar, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Masih bersama Tengku Firmansyah dan juga Cindy Fatika Sari dan juga Omar yang hadir bersama kita. Saat ini Omar dan kembarannya sudah usia 18 tahun ya. Kalau kakaknya 22 tahun. Cewek dan yang kembar? Cowok. Nah, pola asuh ke cewek sama ke cowok itu sama atau berbeda kalau di rumah? Sebenarnya bukan masalah cewek sama cowok, tapi karakternya gitu. Kalau pedomannya sih tetap kepada nilainya sama gitu. Nilai-nilai seperti yang tadi Ustadz sudah bilang. Cuma caranya memang berbeda-beda gitu. Kalau anak kita yang perempuan memang lebih nggak bisa tegas gitu. Jadi harus pakai pendekatan yang lembut, mesti halus banget karena perasaannya juga orangnya lumayan sensitif gitu. Jadi kita pendekatannya beda. Kalau sama anak kita yang cowok, yang kembarannya Omar, Keanu itu memang kita harus spend time banyak ya sama dia. Karena dia orangnya yang butuh dekat sama orang tua dalam jangka waktu yang lama dan sering. Dia memang butuh curhat setiap hari, memang orangnya lebih open gitu. Kalau ke Omar, karena emang Omar ini ada ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Ini adalah sebuah gangguan perkembangan yang memang dari lahir gitu. Jadi ya approach-nya beda lagi gitu sama Omar. Kita sekarang memang kita sudah berikhtiar sejak dia umur 3 tahun. Sejak kita mendapat diagnosa tersebut, kita sudah berikhtiar dengan berbagai macam terapi. Dan Omar yang sekarang ini kita lihat, ini sudah sebuah progres yang dan perjalanan yang sangat panjang gitu. Yang tadinya dia berbagai macam symptoms yang ada sama dia. Tapi yang sekarang kita masih usahakan adalah perkembangannya dia dalam hal komunikasi dan sosialisasi. Dan juga kita juga berikhtiar untuk menemukan minat dan bakat dia dalam dunia seni gitu. Jadi bukan dalam dunia akademis yang insya Allah akan sekarang ini Omar sedang berjuang menyelesaikan SMA paket C. Masya Allah, sholatnya lebih rajin dari kakak-kakaknya. Nah, biar bisa jadi contoh role model nih. Dia azan langsung dia sholat. Langsung berangkat. Yang satunya itu mesti tetap diingetin. Oh gitu. Dan nggak bisa dimarahin, kita nggak bisa sholat gitu, nggak bisa dia. Nah itu ngajarinnya Omar gimana bisa seperti itu? Masya Allah itu juga. Masya Allah itu udah kuasa Allah udah. Jadi kalau denger azan udah langsung wudhu, langsung sholat udah. Kebiasaan dijadiin kebiasaan sama dia. Kita juga kayak maksudnya ya sebenarnya sih ini bukan hal yang patut dikasihani atau apa juga gitu. Maksudnya biasa aja gitu. Karena buat kita ini adalah sebuah berkah gitu ya. Dan banyak kelebihan-kelebihan Omar yang membuat aku sama Firman tuh jadi banyak belajar. Jadi sebenarnya bukan kita yang ngajarin dia, tapi sebenarnya Omar yang ngajarin kita banyak sekali hal gitu. Dia bisa bersyukur dan bahagia hanya dengan simple things kayak misalnya makan makanan yang enak itu aja udah bikin dia tuh bersyukur luar biasa. Sedangkan kalau mamanya kan pengen ini, pengen itu, banyak gitu mau duniawinya. Tapi kita juga bilang, oh iya ya nggak heran ya, soalnya kan orang-orang seperti Omar ini adalah calon penghuni surga. Ya pantas aja kalau jiwanya tuh indah banget gitu. Masya Allah. Kalau Omar sendiri, makanan kesukaannya apa sih Omar? Omar suka makanan apa? Suka makannya nasi goreng. Nasi goreng? Wah, kalau makan nasi goreng harus pedas apa enggak? Enggak, tidak pedas. Tidak pedas, enggak suka pedas? Enggak pedas. Oke, kalau Omar sendiri cita-citanya kalau udah dewasa mau jadi apa Omar sebenarnya? pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Saya mau menjadi Apa? Saya belajar lukis. Melukis. Jadi pelukis. Iya. Oh, berarti dari sekarang udah belajar melukis? Sudah melukis ya. Iya, waktu itu Omar waktu sebelum pandemi dia sempat ikut pameran. Jadi salah satu lukisannya udah sempat dipamerin dan udah laku juga gitu. Cuman waktu itu terhenti karena pandemi, jadi nggak bisa ke guru artnya. Nanti insya Allah setelah dia lulus ujian SMA, akan kita lanjutkan lagi ke arah sana. Gitu. Oke, Jadi ada komentar atau pertanyaan? Banyak cara Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada hambanya untuk dekat dengan Allah. Salah satu diantaranya menghadirkan anak seperti Omar. Allah sayang kepada keluarga ini sehingga dihadirkan. Nih loh, saya supaya kamu jangan banyak keluar. Karena banyak keluar banyak cobaan, banyak keluar itu banyak duniawi yang bisa menyesatkan. Tinggal aja deh di rumah urus anak. Coba bayangkan kalau tidak ada si Omar. Mbak Cindy barangkali lain ke sana, Mbak Firmannya juga lain, akhirnya jarang ketemu, ya kan? Jarang ketemu, lebih dunia, lupa akhirat. Kalau kita menyikapinya dengan positif, yang orang bule bilang positive thinking,
Kalau bahasa agama kita sangka baik, oh beginilah cara Allah mencintai saya. Supaya saya lebih banyak di rumah. Tidakkah agama menganjurkan perempuan itu harus lebih banyak di rumah daripada di luar? Nah, kan sahabat perempuan-perempuan pada zaman Nabi kan protes. Ya Rasulullah, ini katanya Islam adil. Laki perempuan tidak ada perbedaan. Tapi setelah kami pikir-pikir, ini laki-laki lebih banyak amalnya daripada kami ibu-ibu. Kata Nabi, kok bisa? Laki-laki berjamaah di masjid kami tinggal. Maka Nabi menjelaskan, maka jihadnya seorang istri adalah mendidik anak-anaknya. Kalau kami jihadnya cari nafkah, laki-laki jihadnya ke perang, maka jihadnya seorang perempuan mendidik anak-anaknya. Tadi ada kalimat yang menarik buat saya. Tidak mengaku inilah kehebatan saya. Tidak, tapi diserahkan kepada Allah dengan izin Allah. Kasih sayang Allah sehingga si Omar bisa seperti sekarang. Banyak orang sempurna, cerdas, tapi tidak tahu sholat. Umar yang kita katakan ada keperluan khusus, azan berhenti, langsung sholat. Dan inilah nanti bisa jadi anak inilah yang lebih utama menyelamatkan ibu bapaknya di akhirat daripada yang tinggi sekolah, tinggi popularitas tapi tidak tahu sholat. Alhamdulillah dengan diberikan ujian seperti ini, sampai sekarang ini mudah-mudahan berkelanjutan, lulus. Lulusnya apa? Sholatnya baik, tidak mengeluh, menjadikannya sebagai ladang amal. Kalimatnya tadi adalah mitra dalam rumah tangga untuk berpastabikul khairat. Dahsyat sekali. Mitra untuk fastabikul khairat. Jadi sebagai sepasang suami istri berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah sekarang apa yang menguatkan, yang mungkin bisa jadi inspirasi buat sahabat dasar? Kalau kita sih selalu mengingatkan, memberi semangat bahwa ini tuh amanah. Selain ujian dia tuh amanah. Maksudnya semakin berat ujiannya itu pahala yang kita dapat selama kita sabar dan berserah diri sama Allah. Tapi terus berikhtiar. Itu insya Allah nggak akan ada habisnya gitu pahalanya. Jadi ya ladang amal yang luar biasa gitu. Iya, dan selalu ingat juga bahwa anak-anak spesial ini tidak akan dihadirkan dari Allah untuk orang tua yang nggak spesial. Jadi orang tuanya juga sudah merupakan orang tua pilihan dan spesial. Gitu. Dahsyat sekali. Kalau Omar sendiri sama Saira sayang nggak? Sama kakak saya Sama kakak? Sayang kakak. Sama Kianu sayang? Sama Kiana aku sayang. Sayang? Iya. Sama mama sama papa lebih sayang siapa? Tapi sama saya mama dan daddy. Wih dua-dua aja mama dan Dedi. Kalau disuruh milih dia nggak mau loh Pak Saya Ustadz. cari aman ya. Cari aman. Oke. Nah, buat sahabat-sahabat Dasat, orang tua di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama atau mungkin mengalami situasi yang tidak biasa gitu. Apa Pak Ustadz yang harus dipegang, petuah yang mau disampaikan sebagai modal utama yang harus dimiliki sebagai orang tua? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada hambanya kecuali Allah pasti tahu hamba tersebut mampu memikulnya. Kenapa Mas Bayu tidak diberikan anak yang berkeperluan khusus? Karena Allah tahu ini kalau Bayu tambah hancur hidupnya. Astagfirullahaladzim, tambah Ya kan? hancur. Kesannya Iya. udah hancur makin hancur dong Pak Iya, Ustadz. makanya Allah kasih khusus dua orang tua ini karena spesial. Allah tahu bahwa ini mampu. Tapi setelah untuk dapat mampu itu kan perlu beberapa kali, perlu beberapa tahap. Dan pada akhirnya ketemu. Tadi adalah mitra berpastabikul khairat. Nah resepnya semua adalah kata kuncinya tadi amanah. Kalau memegang kata amanah, maka yang namanya amanah pasti ditanya tanggung jawabnya. Kan masyhur dalam kitab-kitab itu. Ada orang tua bagus sholatnya, bagus puasanya, semua ibadah madanya baik. Lalu Allah katakan, si fulan masukkan dia ke dalam surga. Jalanlah ini Pak Haji. Surga, surga, surga. Begitu dekat dengan surga dipanggil. Woi bos, bos, bos. Haji, Haji, tunggu dulu. Ada perkara yang belum ini. Siapa itu yang berteriak-teriak di dalam? Oh, anak bungsu saya. Kau abaikan amanah. Ku anfusakum wa akhlikum nara. Itulah makna dari ayat. Ya, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Dan bisa menjaganya dua. Dekatkan kepada Quran, dekatkan kepada Nabi. Dan cara mendekatkannya ini, hadirkan ulama. Nah, bagus kalau rumah itu ada ulama yang menjadi mitra dalam mendidik anak kita. Supaya ketika hati galau, hati apa, ada ulama yang kita bisa tempat berdiskusi.
Dahsyat sekali. Masya Allah. Terakhir sebelum kita berpisah, Cindy mungkin ada pesan buat sahabat Dahsyat di rumah? Ya kalau hubungan antara orang tua dan anak itu bukan cuma status belaka ya, tapi memang ada ikatan kasih yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ikatan ini harus selalu dijaga dan dirawat. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak itu berefek panjang sekali dalam kehidupan anak di masa depannya nanti. Dahsyat sekali. Terima kasih kalau gitu. Kakak Firman, Kakak Cindy dan juga Omar yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Sehat selalu ya. Insya Allah. Pokoknya nanti kalau udah jadi pelukis, nanti aku lihat dan aku mau bayarin, aku mau beli lukisannya, oke? Insya Terima kasih, Allah. Om. Terima kasih Om. Sama-sama. Semoga keluarga Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Firmansyah selalu diberi keberkahan dan untuk menjaga amanah sehingga selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah ini, kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dahsyat yang ada di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Kamu disakiti, balaslah seperti apa yang kamu rasakan. Tapi tidak titik di situ, koma. Tapi memaafkan jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.